Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Kultum atau Kuliah 7 Menit bersama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Dan episode kali ini saya, Saril Halim, bersama salah seorang tenaga pengajar atau dosen UIN Mataram di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, yaitu dengan Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ahmad Azwandi, SAG M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Puasa alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah baik. Dan kali ini pemirsa, kita akan berbicara atau membincang terkait dengan pahala dan keutamaan berbuka puasa, orang yang memberi makanan dan untuk berbuka puasa. Dan kebetulan ada banyak tema terkait ini, cuman kita akan mengupas terkait dengan keutamaan daripada bulan puasa ini sendiri, terutama dalam hal berbagai macam keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini beliau atau Al-Ustadz Azwandi akan memberikan tipsnya kepada kita semua bahwa apa saja sih keutamaan yang dimiliki dalam bulan puasa ini selain dari nikmatnya bersantap sahur dan juga dalam melaksanakan berbuka puasa. Pak Ustadz, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrillah, hingga saat ini kita masih bisa diberikan segala nikmatnya kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang tentunya kita tidak bisa menyebut satu persatu nikmat Allah ini yang cukup luar biasa kepada kita, termasuk juga nikmat kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, baik yang tua muda, dari dulu beliau berdoa agar bisa bertemu, tapi ajal sudah menjemputnya. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, sehingga apa yang kita gapai di bulan Ramadan ini betul-betul mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaitannya dengan bulan Ramadan ini sangat luar biasa, disebut juga syahrul ibadah, karena dari makan sampai minum, tidur pun dihargai sebagai sebuah ibadah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang tidur pun, orang tidur dalam ibadah puasa pun dianggap sebuah ibadah. Apalagi yang memang sudah melaksanakan ibadah seperti tadarusan, qiyamul lail, zikir, dan seterusnya. Tentu memiliki nilai-nilai yang cukup besar kaitannya dengan pahala. Termasuk juga dalam hal berbuka. Bukan hanya sebatas kita makan, tapi di dalam berbuka itu sendiri ada nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kesunahan yang tentunya pahalanya juga luar biasa. Baik, salah satu yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, memang dalam hal ini ketika sahur kita harus mengakhirkan mengakhirkan sahur. Kemudian untuk berbuka puasa sendiri harus diawalkan seperti itu. Ketika sudah Allahu Akbar, kita langsung disunahkan harus berbuka. Apakah tuntunan ini memang kita tidak boleh untuk menunda-nunda yang namanya untuk berbuka puasa? Ya, Ustaz, seperti apa? Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW terdapat hadis yang kita disunahkan untuk menyegerakan untuk berbuka. Dalam hal ini ada sebuah hadis dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu inna ahabba ibadi ilayya a'jiluhum fitra, katanya ya. Sungguhnya hamba yang paling saya cintai, saya sukai itu adalah orang yang menyegerakan berbukanya.
Artinya kita itu disunahkan untuk bersegera dalam berbuka. Artinya tanpa harus menunda-nunda, kita sholat dulu. Artinya apa? Kita batalkan dulu, ya. Baik. Walaupun mungkin dengan segelas air, mungkin dengan 1 kurma atau 2 kurma. Yang jelas kita harus menyegerakan namanya buka dulu, baru kita melakukan ibadah lainnya. Baik, dalam satu peristiwa atau situasi kondisi yang tidak memungkinkan misalnya Ustadz, yang terkait dalam perjalanan atau ada halangan ketika untuk bisa menyegerakan berbuka puasa, seperti apa kira-kira itu? Ataukah memang harus berhenti dulu cari minuman untuk bisa berbuka puasa seperti itu atau seperti apa? Ya, dalam hal ini Rasulullah SAW barangkali bisa menjadi patokan kita. Baik. Ya, karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat juga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yaqtiru qabla yusalliya, bahwa Rasulullah SAW itu berbuka sebelum ya sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ala rotabatin, dia berbuka dengan menggunakan kurma. Biasanya rotabat ini biasanya kurma basah. Artinya disunahkan kita kalau kita dalam perjalanan mungkin kita kantongin atau taruh di dalam saku atau di mana, sehingga ketika di perjalanan kita bisa mendapatkan kesunahan. Tapi gimana kalau nggak ada? Ya, fa illam takun rotabatin fatamayirat, dia menggunakan kurma yang kering. Ya, kalau nggak ada yang basah pakai yang kering. Ya, ini Rasulullah ini. Fa illam takun tumayirat, jika tidak ada kurma yang kering, ya, itu hasawat min ma'in, maka dia menggunakan air. Ya, Rasulullah cukup dengan meneguk air beberapa tegukan. Ya, artinya mungkin kita biasa kalau dalam perjalanan kan membawa air aqua. Biar kita mendapatkan kesunahan. Kurma mungkin tidak sempat kita bawa atau mungkin ketinggalan, atau mungkin karena kita di bis atau di pesawat mungkin tidak ada yang jual atau yang bawa, ya. Mungkin biar kita mendapatkan kesunahan dan mendapatkan pahala, kita menggunakan air. Kalau air kira nggak susah. Iya, insya Allah selalu ada ya, yang penting ya. Iya, selain keutamaan untuk menyegerakan berbuka puasa, ada juga yang menyebutkan bahwa berbagai macam keutamaan. Salah satunya adalah, mungkin Al-Ustaz bisa menjelaskan kepada kita semua bahwa salah satu keutamaannya itu adalah memberikan makanan atau untuk berbuka puasa bagi musafir kah, atau bagi tetangga, kerabat, atau yang lainnya, terutama bagi yang sangat-sangat membutuhkan untuk berbuka puasa, karena memang ladang ibadah di bulan puasa ini sangat-sangat luas biasa. Seperti itu. Betul. Mungkin seperti apa untuk bisa menumbuhkan misalnya ya di masjid atau di salah satunya atau di jalan ketika menjelang berbuka puasa itu banyak berbuka. Kurma, kasih kolak dan seterusnya. Apakah Rasulullah SAW pernah mencontohkan ini juga kepada umatnya agar bisa kita ikuti sebagai hal-hal yang sunnah atau hal-hal yang baik seperti itu? Ya, berbuka puasa bahkan menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Indonesia khususnya, ya. Dari keluarga misalnya ada buka bersama tingkat keluarga, bahkan sampai instansi, barangkali di organisasi juga ada buka bersama, bahkan hampir setiap malam ada buka bersama. Nah, berbuka bersama itu ya bagian dari, kalau yang memiliki keluarga barangkali yang menraktir ya, itu merupakan sedekahnya. Ya, sedekah berupa makanan kan. Nah, tentunya namanya sedekah itu kan luar biasa pahalanya juga ya. Ya, dalam hadis disebutkan ya, mana kasat sedekatan min malin, bahwa orang yang bersedekah itu tidak akan kehilangan, tidak akan habis hartanya, kekurangan harta, tidak akan kekurangan, walaupun dia sudah menghabiskan hartanya untuk bagi-bagi takjil, ya, insya Allah ya, la insyakartum la azidanakum, insya Allah la azidanakum, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kaitannya dengan tadi keutamaan daripada orang yang berbuka puasa ya, atau memberikan ya, iftar ya. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ya, man fattara sha'iman kana lahu misla ujrihi. Man fattara sha'iman, barang siapa yang berikan makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya itu pahala orang yang berpuasa itu. Artinya kalau satu orang yang kita berikan ya makan, kita traktir untuk buka bersama ya, pahalanya yang berbuka sama itu kalau satu orang berarti pahalanya dapat ya. Dalam hadisnya disebutkan itu la yang kusumin ajri shaim. Artinya la yang artinya tidak berkurang dari pahala ya, dari pahala yang
yang berpuasa itu dan mendapatkan ya, juga dari mendapatkan, yang diberikan ya, berbuka tadi. Baik. mendapatkan nilai sedekahnya dapat, nilai pahala kita memberikan orang yang makan juga dapat. Jadi luar biasa. Kita dapat pahala itu baru 1 orang. Bagaimana kalau 30 orang, kalau 100 orang? Belum lagi kalau yang kita berikan itu anak yatim, fakir miskin. Belum lagi ya yang lain-lainnya. Ini baru dari segi makanan. Belum lagi kan nanti kalau mungkin kalau menjelang Lebaran biasanya ada bingkis-bingkisan, ya, mungkin muknah, mungkin kain, atau mungkin sejadah dan seterusnya, atau mungkin haul istilah kita itu ada bagi-bagi haul, ya, itu barangkali ya nilainya juga cukup luar biasa untuk menambah ya pahala-pahala ibadah puasa kita. Salah satu motivasi mungkin kepada kita atau sama umat muslim sendiri bahwa untuk memberikan takjil atau makanan berbuka puasa ini juga dikembangkan atau mulai ada di setiap masjid atau tempat ibadah kita, terutama untuk menunggu waktu berbuka itu biasanya sudah dibuka, istilahnya dalam tanda petik itu donasi bagi yang ingin mendonasikan atau bersedekah kepada sesama atau untuk berbuka biasanya langsung mengantarkan ke masjid misalnya, dan siapapun yang mau dan ingin berbuka puasa di masjid juga mendapatkan hak yang sama, mau kaya miskin. Nah, seperti itu. Apakah tetap juga walaupun tadi disebutkan adalah orang-orang yang duafa, fakir miskin yang sebenarnya membutuhkan, apalagi terutama anak-anak ini Ustaz. Gimana itu kalau kita salah satu utamanya mungkin berjamaah atau buka bareng lah seperti itu di masjid-masjid seperti itu. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin ya dalam kondisi musafir, misalnya baru datang ke tetangga sebelah, mungkin karena waktu sudah mepet sehingga datang ke masjid. Nah, di sana biasanya ada yang bersedekah memberikan takjil. Ya, beliau dikasih itu sama halnya. Ya, dan kita bersama-sama. Yang penting niatnya itu. Niat lillahi ta'ala untuk memberikan, ya, entah siapapun yang diberikan, yang jelas orang yang diberikan itu pahalanya itu akan mendapatkannya. Ya, bukan hanya itu, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan bahwa al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan kepada orang 4 kelompok. Ya, dalil Quran katanya, orang yang selalu membaca Al-Quran, wahibzil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya, dan yang terakhir itu itu amul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Ya. Nah, orang yang lapar itu kan ini kan orang yang puasa ini tidak makan kan, dari terbit fajar itu sampai maghrib itu kan nggak makan, tentunya perutnya kosong. Nah, kita memberikan ya makan, tentu sangat istilahnya bahagia sekali dan sangat dibutuhkan sekali bagi orang yang berpuasa. Baik. Nah, ini bagian penutup sepertinya Ustadz terkait dengan keutamaan tadi, yaitu yang dirindukan adalah ada 4 golongan tadi. Memang ini yang menarik. Salah satunya adalah memberikan makan bagi orang yang lapar. Karena salah satunya adalah dengan memberikan iftar atau berbuka puasa kepada yang menjalankan, tentu saja sangat dibutuhkan oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa. Mungkin sebagai closing statement dalam kutum atau pertemuan kita kali ini, Ustadz, bahwa apa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim saat ini agar kebiasaan yang baik ini, keutamaan untuk berbagi iftar, makanan kepada yang membutuhkan ini tidak hanya berlangsung secara sporadik ketika bulan Ramadan saja. Bagaimana agar bisa konsisten di bulan-bulan lainnya seperti itu. Ya, bahwa bulan Ramadan ini merupakan madrasah sebenarnya. Ya, jadinya namanya madrasah bukan hanya ketika berada pada bulan itu saja, tapi pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, kita peroleh selama bulan Ramadan ini tentu kita harus bisa lakukan juga. Kita lakukan setelah bulan Ramadan, ya, seperti berbagi takjil, ya. Artinya apa? Kita tidak hanya pada bulan Ramadan saja kita bersedekah, tapi di luar itu juga. Karena banyak saudara-saudara kita mungkin yang membutuhkannya, mungkin masih dalam taraf kemiskinan dan seterusnya. Itu perlu bantuan dari kita. Belum lagi ibadah-ibadah qiyamul lailnya. Tentunya dalam ibadah qiyamul lail juga bukan hanya pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ada beberapa hadis juga ya. Man shoma ramadhana, man shoma qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi dan seterusnya. Tapi begitu selesai bulan Ramadan kadang-kadang mulai kendor, dan ini harus
tetap semangat. Harus tetap kita lakukan sampai akhir hayat kita. Sehingga dalam Al-Quran sendiri, dalam ayat Al-Qurannya itu la'allakum tattaqun. Yang menjadi tattaqun itu adalah bentuk fi'il mudhari yang dimana butuh proses. Ya, artinya butuh proses. Konsistensi, ya konsistensinya. Itu harus tidak serta-merta begitu selesai diam. Tidak melakukan apa-apa. Artinya terus-menerus. Ya. Baik, mungkin itu saja, mungkin karena ini keterbatasan waktu kita di acara ini, Pak Ustadz. Selain tadi adalah konsistensi ya, seperti itu yang dibutuhkan selain pada bulan Ramadan, memang ini yang harus bisa kita sama-sama menjaga keistiqomahan kita untuk bisa melaksanakan ibadah agar kita termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa seperti itu. Mungkin terakhir Ustadz terkait yang ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai poin terakhir, bahwa Rasulullah SAW di bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah seterusnya itu konsistensinya dalam melaksanakan ibadah itu seperti apa agar bisa menjadi catatan penting bagi kita semua. Rasulullah itu dalam melakukan ibadah apalagi di bulan Ramadan, bahkan sampai akhir-akhir bulan Ramadan, bukan tambah berkurang, justru tambah semangat. Tambah semangat, apalagi ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala, adalah malam Lailatul Qadar. Ini adalah bonus bagi orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, yang tidak kendor. Biasanya kalau masjid kan biasanya semakin akhir menjelang Lebaran biasanya mulai kendor. Yang banyak itu bukan di masjid tapi yang banyak di mall. Nah, tidak seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Justru sampai Rasulullah berdiam iktikaf di dalam masjid. Bahkan hari terakhir seluruh hidupnya berada di masjid. Nah, itu artinya apa? Semangatnya bukan artinya terus menerus sampai akhir hayatnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya dalam kesempatan kali ini. Karena keterbatasan waktu, sebenarnya masih banyak hal yang akan kita diskusikan terkait dengan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan dan keafiatan dan digolongkan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, terutama di bulan Ramadan kali ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa dipertemukan kembali dengan bulan-bulan Ramadan selanjutnya agar kita bisa melaksanakan, atau dalam uraian tadi bahwa kita harus bisa konsistensi atau istiqomah dalam melaksanakan ibadah, terutama tidak hanya di bulan Ramadan akan tapi di bulan-bulan selanjutnya, hingga bulan Ramadan selanjutnya akan datang dan menjumpai kita semua. Baik, saya Saril Halim, terima kasih atas atensi atau perhatian pada seluruh pemirsa. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.